but I'll be on it always, always. Hai, Assalamualaikum Sobat Mahasiswa. Perkenalkan, saya Nabila Putri Arinda, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas R005 dengan NIM C1B022131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat dan metode pengukuran kualitas. Nah, video ini adalah video tugas keempat saya di mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya ya. Mengenai alat dan metode pengukuran kualitas. Di dalam pengelolaan kualitas terdapat dua kategori utama, alat, teknik, dan metode yang membantu memastikan agar proses berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Pertama, terdapat 7 alat dasar kualitas yang terbukti efektif dalam menganalisis dan memperbaiki proses, seperti diagram Pareto, histogram, sebab dan akibat, scatter, control chart, check sheet, dan alur. Kemudian, ada juga 7 alat manajemen kualitas yang memberikan dukungan tambahan dalam analisis dan perbaikan proses, seperti affinity diagram, diagram relasi, pohon penyebab, matriks diagram, pemetaan proses, analisis tren, dan radar. Nah, dari penggunaan kedua set alat ini dapat memungkinkan perusahaan untuk secara efisien mengontrol pelaksanaan proses mereka dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan telah mencapai standar kualitas yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing alat dan metode ini lebih mendalam pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada 7 alat dasar kualitas atau 7 tools of quality. Kaoru Ishikawa adalah orang yang pertama kali mengembangkan metode atau teknik atau alat ini yang digunakan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian kualitas suatu produk atau jasa. Yang pertama ada diagram alir atau flowchart. Diagram ini adalah alat bantu yang memberikan gambaran visual dari urutan operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Diagram alir merupakan langkah pertama dalam memahami suatu proses, baik administrasi maupun manufaktur. Dalam diagram alir dapat dilihat unsur-unsur penyusun suatu pekerjaan dan urutan proses-prosesnya. Setiap proses akan membutuhkan input untuk menyelesaikan tugas dan akan memberikan output ketika tugas telah selesai. Yang kedua, ada lembar periksa atau check sheet. Check sheet ini adalah alat yang memungkinkan pengumpulan data sebuah proses yang mudah, sistematis, dan teratur. Alat ini berupa lembar kerja yang telah dicetak sedemikian rupa sehingga data dapat dikumpulkan dengan mudah dan singkat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai masukan data untuk peralatan kualitas lain. Yang ketiga, diagram Pareto atau Pareto chart. Diagram ini adalah grafik yang digunakan untuk melihat penyebab terbesar suatu masalah menurut Rumpert 2005. Grafik ini menampilkan distribusi variabel data-data. Biasanya diagram Pareto digunakan sebagai identifikasi masalah yang paling penting. Dalam diagram Pareto berlaku aturan 80/20. Artinya yaitu 20% jenis kesalahan atau kecacatan dapat menyebabkan 80% kegagalan proses. Selanjutnya yang keempat, diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Diagram ini adalah alat yang memungkinkan meletakkan secara sistematis representasi grafis jalur terkecil atau penyebab-penyebab yang pada akhirnya mengarah pada akar penyebab suatu masalah kualitas. Yang kelima ada histogram. Histogram adalah alat bantu statistik yang memberikan gambaran tergantung suatu proses operasi pada suatu waktu. Tujuannya adalah menentukan penyebaran atau variasi suatu himpunan titik data dalam bentuk grafis. Alat ini secara grafis juga memperkirakan kapasitas suatu proses beserta hubungannya terhadap spesifikasi dan target. Selain itu, alat ini juga mengindikasi bentuk dan dapat melihat jarak atau gap antar data. Yang keenam, ada diagram pancar atau scatter diagram. Diagram atau alat ini digunakan untuk mengkaji hubungan atau relasi yang mungkin antara variabel bebas dalam kurung X dengan variabel terikat dalam kurung Y.
Diagram ini juga digunakan untuk mengidentifikasi korelasi yang mungkin ada antara karakteristik kualitas dan faktor yang mungkin mempengaruhinya. Yang ketujuh ada diagram kendali atau control chart. Alat ini digunakan untuk menganalisa proses menurut berjalannya waktu atau time based atau biasa juga disebut urutan order based. Diagram ini digunakan untuk mencari pola data dan bersifat siklis. Tujuan dari diagram ini adalah untuk memastikan bahwa suatu proses itu dalam kendali dan memonitor variasi proses secara terus-menerus. Selanjutnya, ada 7 alat manajemen kualitas atau Seven New Tools of Quality. Nah, Seven New Tools of Quality ini adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencari dan memecahkan masalah yang bersifat kualitatif. Metode ini muncul karena ada kalanya suatu masalah tidak dapat didefinisikan dengan besaran nilai atau angka yang sering disebut dengan data. Dapat dimungkinkan yang terlihat dalam suatu masalah hanyalah akibat-akibat yang dirasakan, yang biasanya fakta atau permasalahan kualitas tersebut kompleks dan sulit dipahami. Yang pertama, di sini ada diagram afinitas atau affinity diagram. Diagram ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir sejumlah fakta, opini, dan juga ide. Selain itu, diagram ini juga memacu kreativitas yang mendorong pengungkapan batas fakta dan opini, serta kondisi yang ada melalui pengelompokan elemen-elemen informasi tersebut sesuai dengan kesamaan dan pertaliannya. Konstruksi diagram afinitas membutuhkan bentuk brainstorming dengan hasil berupa grafik. Yang kedua, ada diagram keterkaitan atau interrelationship diagram. Alat ini berfungsi untuk meletakkan suatu ide atau permasalahan, kemudian memetakan faktor-faktor yang terkait dengan ide atau masalah tersebut dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yang ketiga, diagram pohon atau tree diagram. Alat ini berfungsi untuk mencari dan memetakan semua strategi dan aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau subtujuan tertentu dengan sistematis. Yang keempat, diagram matriks atau matriks diagram. Alat ini berfungsi untuk mengorganisasikan karakteristik, fungsi, dan tugas ke dalam suatu bentuk sehingga titik-titik keterkaitan logis antar dua variabel dapat ditentukan kekuatannya. Selanjutnya yang kelima, proses dissection program chart atau PDPC adalah alat untuk memetakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian saat akan mencoba memecahkan masalah atau from problem to solution. Yang ketujuh, ada diagram panah atau arrow diagram. Alat ini berfungsi untuk melakukan perencanaan jadwal aktivitas secara grafis dan pengontrolan pelaksanaannya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai alat dan metode dalam pengukuran kualitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara mengidentifikasi masalah di dalam kualitas. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini, yaitu dengan melakukan identifikasi dari berbagai sumber data terkait kualitas produk atau layanan seperti hasil pengukuran dimensi atau parameter kritis, umpan balik dari pelanggan melalui survei atau komentar, catatan keluhan atau masalah dari departemen layanan pelanggan, dan evaluasi internal dari tim manajemen atau staf terkait. Contohnya dengan membuat sistem yang terstruktur untuk mengumpulkan data secara teratur. Hal ini bisa meliputi survei pelanggan rutin, pemeriksaan kualitas produk secara berkala, dan penggunaan alat Luna untuk melacak dan menganalisis data pelanggan dan operasional. Langkah yang kedua, ada analisis data, yaitu dengan menggunakan teknik analisis statistik untuk memahami data yang dikumpulkan. Misalnya, gunakan diagram Pareto untuk mengidentifikasi masalah utama yang menyumbang sebagian besar masalah kualitas, atau gunakan histogram untuk melihat distribusi data. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi penyebab akar. Nah, setelah mengidentifikasi pola atau tren yang mencurigakan, gunakan alat seperti diagram sebab akibat atau analisis 5 ways untuk menggali lebih dalam dan menemukan akar penyebab masalah. Selanjutnya, langkah yang keempat, memprioritaskan masalah. Pada tahap ini, kita harus melakukan evaluasi dampak masing-masing masalah terhadap kualitas produk atau layanan dan memprioritaskan berdasarkan urgensinya dan dampaknya.
Contohnya dengan menggunakan matriks prioritas atau teknik peringkat untuk menilai dan memprioritaskan masalah, melibatkan pemangku kepentingan utama dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu uji coba solusi, yaitu dengan mengimplementasikan solusi yang potensial untuk memperbaiki masalah kualitas yang diidentifikasi, dan uji coba solusi tersebut dalam lingkungan yang terkendali. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi. Pada tahap ini, kita melakukan pemantauan kualitas produk atau layanan setelah mengimplementasikan solusi dan melakukan evaluasi apakah masalah telah terselesaikan atau masih memerlukan perbaikan yang lebih lanjut. Nah, langkah yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Pada tahap ini, kita dapat menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan terus melakukan peningkatan proses juga sistem untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini secara terstruktur dan berkelanjutan, tentunya perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka secara signifikan dan dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Baiklah teman-teman, itu dia tadi penjelasan saya mengenai alat dan metode dalam kualitas. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan, saya memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Now you wanna say what's up to me? Okay, so now you wanna make love to me? Girl, if you don't get the fuck from me, I know you.